Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati selaku pengampu mata kuliah agama dan terorisme beliau Bapak Maula, dan tidak lupa teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang terorisme agama abad pertengahan yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Ahmad Sholiqul Huda. Dan terorisme, sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuknya kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme, aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern. Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama. Terjadi hampir di seluruh belahan dunia pada pertengahan abad ke-19. Terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia, dan Amerika. Mereka percaya bahwa terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial dengan cara membunuh orang-orang berpengaruh. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia Pertama. Pada dekade tersebut, aksi terorisme diidentikan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi. Bentuk pertama terorisme terjadi sebelum Perang Dunia Kedua. Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua terorisme dimulai di Aljazeera pada tahun 50-an, dilakukan oleh FLN yang memopulerkan serangan yang bersifat acak terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang disebut sebagai terorisme negara oleh Algerian nasionalis. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Bentuk ketiga terorisme muncul pada tahun 60-an yang terkenal dengan istilah terorisme media, berupa serangan acak terhadap siapa saja yang untuk tujuan publisitas. Bentuk ketiga ini berkembang melalui tiga sumber, yaitu kecenderungan sejarah yang semakin menentang kolonialisme dan tumbuhnya gerakan-gerakan demokrasi serta HAM, lalu pergeseran ideologis yang mencakup kebangkitan fundamentalis agama, radikalis setelah era Perang Vietnam dan muncul ide perang gerili kota, kemajuan teknologi, penemuan senjata canggih, dan peningkatan lalu lintas. Sejarah teror agama. Jika agama-agama bumi atau earthly religion yang muncul sejak masa agresi secara historis dan sosiologis memunculkan teologi dan praksis kekerasan. Bagaimana dengan agama-agama wahyu atau relevant religion? Sekali lagi, tiga agama Nabi Ibrahim atau disebut Abrahami religion, yaitu Yahudi, Kristianitas, dan Islam, sering dipandang sebagai ahli dan awam atau lebih rawan bagi kekerasan dan terorisme. Seperti catatan Karen Armstrong dalam buku terbarunya Village of Blood, Religion and the History of Violence pada London
The Bureau di Heart 2014, kalangan pemeluk ketiga agama Abrahamik sering menampilkan kekerasan yang mereka artikulasikan secara keagamaan. Dalam sejarah kekerasan yang berlanjut seperti ini, misalnya paling menonjol adalah Perang Suci Johan, penaklukan dan pembantaian kabilah Kanan oleh bangsa Israel pada tahun 1530 sampai 1420 sebelum Masehi, penaklukan Eropa Barat oleh dinasti Umayyah dan Eropa Timur oleh dinasti Turki Utsmani, perang salib Kristen Eropa terhadap kekuasaan Islam di Timur Tengah, dan inkuisisi Spanyol terhadap umat Islam dan Yahudi, dan perang agama Eropa di antara perang penganut denominasi Kristiani. Berikut termasuk salah satu bentuk sejarah teror yang dilakukan oleh para penganut agama yang dimulai pada tahun 700 hingga 1648 sebelum Masehi. Daftar ini bisa sangat panjang, hingga detik ini dapat ditemukan orang atau kelompok ketiga agama Ibrani terlibat konflik dan kekerasan atas nama agama. Kenapa demikian? Armstrong menjawab, sejak awal munculnya agama melintas zaman kuno dan abad pertengahan, agama merusuk ke dalam setiap aspek kehidupan, tidak hanya dalam agama itu sendiri, tapi juga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Setiap orang, apakah penguasa atau warga biasa, ingin menancapkan agama ke dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Dalam konteks itu, setiap kerajaan yang berjaya mengklaim sebagai memikul misi suci ketuhanan untuk memanfaatkan kemanusiaan. Sebaliknya, semua lawan negara adalah musuh Tuhan dan sesat, dan karena itu wajib diperangi. Jadi kekuasaan politik yang membawa nama Tuhan dibangun dan dipertahankan dengan kekerasan agama menjadi trimplikasi dalam kekerasan. Namun, dalam pengalaman Eropa, agama atau Kristianitas pada abad 17 dan 18 dikeluarkan atau sedikitnya dimarginalisasikan dari kehidupan politik. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.